Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Pada sehat semua? Baiklah, pada kesempatan kita kali ini kita akan sama-sama mempelajari atau membahas materi tentang Al-Quran Hadis. Adapun yang akan kita bahas dalam pelajaran hari ini, Al-Quran Hadis kali ini yaitu kita akan membahas bab pertama, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran dan Hadis ini merupakan pedoman hidup atau pegangan hidup khususnya kita yang beragama Islam. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Kenapa manusia itu membutuhkan atau memiliki pedoman hidup? Karena setiap manusia membutuhkan pegangan hidup atau pedoman hidup yang akan menuntun kepada jalan yang lurus dan terarah. Ibarat orang yang menuju suatu tempat, namun dia tidak tahu di mana tempat yang dia tuju, maka dia harus memiliki atau membawa petunjuk agar sampai ke tempat tersebut. Misalkan catatan alamat, atau di zaman canggih sekarang menggunakan Google Map sebagai petunjuk agar bisa sampai ke tempat tujuannya itu. Maka sama halnya dengan hidup kita. Agar tercapai dari tujuan hidup kita dan terarah hidup kita, maka kita harus memiliki petunjuk atau pedoman hidup. Maka di sini Al-Quran dan Hadis merupakan petunjuk dan pedoman kehidupan kita yang akan menuntun kita kepada jalan yang lurus dan menuntun kita kepada tujuan kehidupan yang membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita ibaratkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Al-Quran dan Hadis ini umpamanya sebuah cahaya atau penerang atau pelita. Kalau kita berjalan di tengah malam gelap gulita tanpa cahaya atau tanpa penerang, tentu kita tidak bisa berjalan. Kalau seandainya kita paksakan berjalan di tengah malam yang gelap gulita, tentu kita akan terperosot, bisa jatuh ke lubang, bisa terinjak dengan benda-benda yang tajam sehingga bisa menyelakakan diri kita atau bahkan kita bisa jatuh ke jurang yang sangat dalam. Jadi kalau kita mempunyai cahaya atau penerang ibaratnya senter atau pelita, maka kita bisa memilih arah kemana yang akan kita tuju. Mana jalan yang bagus, mana jalan yang baik. Nah, itulah kalau diibaratkan Al-Quran dan Hadis ya dalam kehidupan umat Islam atau agama Islam. Untuk mengetahui tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup, maka kita harus mengetahui apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Qura'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril secara beransur-ansur sebagai pedoman kehidupan umat manusia dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi inilah keistimewaan Al-Quran pertama. Jadi orang yang membaca itu bukan sekedar membaca, tapi kita mendapat ibadah, mendapat pahala di sisi Allah. Dengan catatan, kita membacanya itu harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan mengharap hal-hal yang lain. Kemudian pengertian hadis. Hadis berasal dari kata hadasa yang artinya baru, peristiwa, muda, perkataan, atau cerita. Adapun menurut istilah, hadis adalah sebagai sikap, perbuatan, perkataan
atau penetapan persetujuan takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis terbagi beberapa bagian atau ada 3 bagian hadis. Yang pertama hadis qauli, yaitu hadis yang berupa ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis qauli ini adalah ucapan atau perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini langsung hadis qauli ini berarti langsung diucapkan, langsung dikatakan oleh Nabi. Itu disebut dengan hadis qauli. Kemudian hadis fi'li, yaitu hadis berupa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Ya, berarti ini perbuatan, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, maka disebut dengan hadis juga. Nah, kemudian hadis takriri, yaitu keadaan Nabi Muhammad SAW mendiamkan, tidak menyanggah atau menyetujui apa yang dilakukan para sahabat. Ini maksudnya di sini, para sahabat itu pernah melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah melakukan, tapi sahabat melakukan dan Nabi melihat sahabat melakukan perbuatan itu. Tapi Nabi tidak menegurnya. Dan Nabi Muhammad juga tidak melarangkan. Berarti ini menunjukkan mengisyaratkan kalau itu tidak dilarang. Nah, ini disebut dengan hadis takrir. Nah, kalau hadis fi'li tadi berarti Nabi itu melakukan langsung. Dia tidak mengucap tapi dia bekerja, melakukan. Nah, kemudian keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya keistimewaan. Apa aja keistimewaan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan dari kitab-kitab sebelumnya. Mana kitab-kitab sebelumnya? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, kemudian Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ini dimuatkan ringkasan-ringkasan ajaran ketuhanan atau ketauhidan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Kemudian Al-Quran memuat kalam-kalam ilahi yang dijadikan pedoman hidup sepanjang masa. Jadi Al-Quran ini nggak ada habisnya, ya, nggak ada pakai kadaluarsa, nggak ada batasnya. Selama bumi ini ada, maka Al-Quran tetap kita jadikan pedoman hidup kita, apalagi kita yang beragama Islam. Beda halnya dengan makanan. Kalau makanan itu ada jangka waktunya, sekian bulan, sekian tahun itu expire, ya, kadaluarsa. Kalau kita paksa makan, kita keracunan. Nah, Al-Quran tidak ada batasnya selagi bumi ini ada, ya. Bahkan besok di akhirat Al-Quran ikut bagi orang yang membacanya, Al-Quran akan datang sebagai pendamping orang yang setia membacanya. Itu keistimewaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi apa-apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan di atas dunia ini, semuanya sudah tertera di dalam Al-Quran. Tinggal kitanya lagi bagaimana cara kita menggali dan mengamalkannya. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dihafal, dan mudah juga diamalkan. Walaupun Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, tapi Al-Quran itu mudah dihafal, ya, dan juga mudah dipahami. Banyak yang sama-sama kita ketahui, ya, baik orang Indonesia maupun orang-orang luar sana yang hafal Al-Quran. Padahal bahasa kita bukan bahasa Arab. Nah, ini menunjukkan suatu keistimewaan Al-Quran. Coba kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Ya, yang kata mereka punya Alkitab ini, punya itu. Tapi mereka nggak ada satupun yang hafal. Nah, berarti ini menunjukkan salah satu Al-Quran ini benar-benar kitab suci. Ya, wahyu Allah. Bukan karangan manusia. Nah, jadi kalau kita sudah mengamalkan Al-Quran ini, setan nggak berani mengganggu. Lanjut, fungsi Al-Quran secara umum. Sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus
menjunjung tinggi hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran. Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang diketahui oleh akal. Sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran. Karena Al-Quran ini turun terakhir, jadi wajar dia mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya atau ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, jadi kitab-kitab sebelumnya nggak bisa mengkoreksi Al-Quran karena Al-Quran belakangan. Ya, nah ini fungsi Al-Quran. Kemudian fungsi hadis secara umum. Sumber ajaran atau hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, ini fungsi hadis secara umum. Ya, apa fungsinya? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian mengukuhkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian memerinci ayat Al-Quran yang global. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Membatasi keumumannya ayat Al-Quran. Nah, ini fungsi hadis secara umum. Kemudian ya, semua dengan apa-apa yang dibahas di sini ya, semoga bisa kita pahami. Ya. Yang terakhir ada sebuah hadis, al-lamahiru bil Qur'ani ma'as safari tilkirami bararati wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi saqullahu ajrani. Artinya, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, ini hadis Nabi. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu walaupun dia terbata-bata, tetap dia diberi pahala atau mendapat pahala. Ya. Jadi kita jangan takut, anak-anak sekalian jangan takut, jangan ragu atau jangan malas untuk belajar Al-Quran. Karena apa? Karena kita yang selalu membaca Al-Quran itu besok akan dimasukkan atau dikumpulkan di surga itu bersama malaikat. Ya. Nah, kemudian kalau terbata-bata biasa saja belajar. Ya. Nggak ada istilah terlambat untuk belajar. Silakan belajar karena walaupun terbata-bata kita tetap diberi pahala. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, jangan lupa apapun bentuknya, apapun persoalannya, permasalahannya dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan lupa kembali ke Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber utama kehidupan umat Islam. Kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.